Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Yalvi Channel. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu, lalu like, komen, dan nyalakan loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video-videoku yang berikutnya. Nah, ini adalah part 2-nya teman-teman, yang bagi yang belum nonton part 1, bisa tonton terlebih dahulu, agar nanti urut ya. Jadi kalau mencatatnya itu agar lebih mudah dipahami, karena memang ini adalah urutan teman-teman dari kisi-kisi yang sebelumnya saya dapat, tapi itu kisi-kisi CPNS tahun 2021. Jadi ini hanya sebatas referensi saja. Jadi bukan hanya patokan, jangan jadikan patokan untuk teman-teman belajar ya. Akan saya mulai untuk referensi kisi-kisi soal ASN Pemula Belajar di part kedua. Yang pertama adalah mampu mengelola program kegiatan pembelajaran peserta didik teman-teman. Nah, ini kan merencanakan program KBM ya, karena kan memang salah satu tugas pemula belajar itu adalah kegiatan belajar mengajar begitu. Nah, yang pertama adalah menjelaskan komponen RPP, kemudian mendeskripsikan isi komponen RPP, menyusun RPP, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini adalah saat ini kan sedang gencar-gencarnya menggunakan kurikulum merdeka. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa besok soalnya itu bukan terkait dengan RPP lagi, melainkan tentang CP, ATP, TP begitu teman-teman. Jadi nanti bisa dipelajari terkait dengan kurikulum merdeka, karena saya yakin akan muncul soal terkait dengan kurikulum merdeka teman-teman. Dan mungkin bahkan RPP-nya sudah tidak ada lagi. Kalau saya dulu soalnya itu terkait dengan urutan RPP, misal soalnya itu diacak begitu ya, maksudnya itu susunannya itu diacak, terus kita disuruh mengurutkan urutannya kalau buat RPP itu yang mana aja begitu. Selanjutnya adalah melaksanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Ini menggunakan metode pembelajaran yang cocok dengan karakteristik dan materi pembelajaran. Ini keluar teman-teman, pasti keluar kalau metode pembelajaran. Itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, boleh dicek di video sebelumnya. Kemudian menggunakan media pembelajaran itu juga akan keluar teman-teman. Teman-teman pastikan sudah mengetahui apa bedanya metode dan media ya. Kalau metode itu adalah cara yang dilakukan, cara yang kita gunakan. Kalau media adalah alat atau bahan yang kita gunakan. Kemudian mengelola kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan RPP. Ini kembali lagi ya teman-teman ya, mungkin menggunakan CP, TP, ATP. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pembelajaran. Seperti biasa ya, kalau misalkan merencanakan, itu kemudian melakukan, kemudian mengevaluasi. Kemudian ada juga menggunakan hasil evaluasi untuk pengembangan program kegiatan pembelajaran. Nah, kalau untuk menggunakan hasil evaluasi itu bisa saja menggunakan remedial. Ini keluar teman-teman waktu saya ujian ya, tentang remedial itu keluar, tentang memperbaiki program pembelajaran berdasarkan refleksi hasil evaluasi proses, itu juga keluar teman-teman. Nanti teman-teman silakan untuk pelajari terkait dengan merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi serta menilai kegiatan pembelajaran. Itu pasti keluar, tapi yang perlu saya tekankan tadi adalah terkait dengan RPP atau silabus, kemungkinan besar akan diganti dengan CP, TP, ATP gitu. Kemudian ada menguasai strategi kegiatan pembelajaran. Nah, strategi apa yang bisa kita gunakan? Mengidentifikasi karakteristik materi pembelajaran. Nah, ini memilih sumber-sumber belajar sesuai keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran. Menyusun bahan ajar yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Oke, selanjutnya mengidentifikasi karakteristik kebutuhan peserta didik. Poin-poinnya adalah memilih bahan ajar, aspek pengetahuan sesuai tingkatan penderaan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Menerapkan metode, teknik, media kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat peserta didik, serta potensi lingkungannya. Nah, bagaimana cara kita menerapkan metode atau teknik atau media yang sudah kita rancang sebelumnya, lalu kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran itu teman-teman. Nanti akan banyak istilah-istilah baru menurut saya
yang akan muncul. Jadi teman-teman kalau belajar dalam satu buku, saya rasa nggak cukup di buku itu saja ya, bisa untuk cek ataupun search di Google terkait dengan materi yang teman-teman pelajari. Oke. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif. Nah, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemarin itu misalkan, kenapa sih anak-anak di dalam kelas itu suka rame di kelas? Kenapa sih mereka nggak memperhatikan apakah metode yang kita gunakan itu keliru? Apakah itu tidak cocok dengan kondisi anak yang sekarang? Atau lingkungan tidak mendukung? Atau yang lainnya ya? Nah, ini teman-teman diharapkan bisa mengolah data hasil evaluasi proses pembelajaran untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, menggunakan informasi hasil evaluasi proses pembelajaran sebagai dasar refleksi terhadap proses pembelajaran. Nah, saya cek kalau di FR teman saya itu dulu yang keluar itu memang tentang RPP silabus, selalu kurikulum itu keluar. Jadi kalau sekarang menggunakan kurikulum Merdeka itu pasti keluar teman-teman. Kemudian kalau dulu itu ada prinsip RPP itu juga keluar. Tapi kalau sekarang tidak menggunakan RPP, kemungkinan yang akan digali, dibahas banyak soalnya itu tentang kurikulum Merdeka. Kemudian memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan pembelajaran. Ini merevisi program kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi terhadap proses pembelajaran dan mengembangkan model program pembelajaran. Jadi kan kalau misalkan kita itu melakukan pembelajaran, pasti kan akan melihat ya teman-teman, oh ternyata seperti ini tidak cocok. Itu kan kita akan merevisi program. Nah, diharapkan nanti juga mampu mengembangkan model pembelajaran. Saya cek di sini untuk soal tahun kemarin itu ada pengertian model pembelajaran. Nanti boleh dicari ya teman-teman ya. Kemudian ada melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, mengidentifikasi masalah berkaitan dengan kualitas pembelajaran, menyusun rencana penelitian peningkatan kualitas pembelajaran, dan melaksanakan penelitian dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini juga mungkin akan keluar teman-teman, tapi bahasanya bukan bahasa yang teori ya, tetapi menggunakan soal-soal studi kasus gitu. Nah, mungkin sampai di sini untuk part yang kedua teman-teman, semoga membantu. Nanti boleh dicatat untuk poin-poin pentingnya. Selanjutnya akan saya bahas di video part 3 yang kompetensi profesional. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya yang sedang berjuang untuk bisa lolos. Semoga dimudahkan urusannya. Terima kasih. Dah.